Setelah diteliti selama 1 minggu, berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Eki dinyatakan belum lengkap oleh Kejati Jawa Barat. Kejati Jabar meminta tim penyidik Polda Jawa Barat melengkapi berkas dan diberi tenggat waktu selama sepekan ke depan. Setelah diteliti selama 1 minggu, berkas perkara Peggy Setiawan yang dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati Jawa Barat dinyatakan masih belum lengkap. Terkait hal ini, Kejati Jabar meminta penyidik Ditreskrimum Polda Jabar untuk segera melengkapi berkas perkara dan memberi waktu selama sepekan ke depan. Tim jaksa peneliti sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut dan atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Pelimpahan berkas perkara Peggy Setiawan dilakukan oleh Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 20 Juni 2024 pekan lalu. 6 jaksa peneliti ditunjuk Kejati Jabar untuk meneliti berkas dalam kurun waktu 2 minggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ketua RW 10 Karya Bakti membongkar kesaksian palsu Abdul Pasren mengenai keberadaan terpidana kasus Vina. Abdul Pasren yang dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina Eki diduga berbohong ketika memberikan keterangan pada tahun 2016 silam ke polisi. Itno Arianto yang pada tahun 2016 menjabat Ketua RW 10 Karya Bakti Kota Cirebon memberi kesaksian saat keluarga para terpidana datang ke rumah Abdul Pasren yang saat itu menjabat sebagai RT. Sebuah percakapan terjadi yang intinya meminta agar Ketua RT Pasren berkata jujur sesuai fakta bahwa para terpidana kasus pembunuhan Vina saat itu tidur di rumah Pasren bersama salah satu anaknya. Itno juga membantah jika keluarga terpidana menawarkan sejumlah uang kepada Ketua RT Abdul Pasren. Semuanya mau silaturahim ke rumahnya Pak RT Pak Pasren. Tujuannya ingin kejujuran Pak RT bahwa anak-anak tidur di rumahnya Pak RT Pak Pasren waktu itu. Saya menyimak omongan Pak Kasana itu. Sementara itu, foto-foto Abdul Pasren beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Dalam foto yang beredar, Abdul Pasren berpose berada di tengah-tengah mengenakan peci antara anak dan istrinya. Saat ini Abdul Pasren menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Bahkan, ia dicari oleh banyak pihak karena dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. 1 bulan menghilang, ayah almarhum Eki foto Ibtu Rudiana bermain bulu tangkis beredar di publik. Foto menuai kritik dari kuasa hukum Liga Akbar, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menyayangkan kemunculan Ibtu Rudiana tersebut. Diketahui foto yang beredar tersebut, Ibtu Rudiana tengah menghadiri turnamen bulu tangkis di salah satu gor bulu tangkis kota Cirebon pada Selasa 25 Juni lalu. Dalam foto terlihat Ibtu Rudiana tengah berfoto bersama dengan rekan seprofesinya. Kuasa hukum saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki menyesalkan kemunculan Ibtu Rudiana sebagai pelapor dalam kasus ini yang seharusnya bisa muncul ke publik menjelaskan perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi misteri selama 8 tahun. Kami sangat menyayangkan lah selaku kuasa hukum ataupun dari masyarakat juga, karena pada intinya kok pada saat main badminton bisa muncul, sedangkan untuk publikasi, untuk proses hukum ini tidak berani untuk muncul.
kami mengharapkan Pak Rudiana juga bisa memberikan statement terutama kepada masyarakat, karena gimana pun juga Pak Rudiana ini sebagai pihak pelapor, walaupun perkara itu sudah ingkrah, akan tetapi perkara tersebut masih belum selesai. Sampai dengan saat ini perkara tersebut belum selesai. Nah, ini menjadi beban moral, harusnya Pak Rudiana ini bisa menyampaikan ke publik dan muncul ke publik, karena perkara ini jangan bikin menambah ruwet. Terkait beredarnya foto kemunculan Ibtu Rudiana di Gor Bulu Tangkis Cirebon, tim kami telah mengkonfirmasi ke Polres Cirebon Kota, namun hingga kini pihaknya belum memberikan jawaban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai keberadaan Ibtu Rudiana ya Eki kekasih Vina, sudah terhubung bersama kami rekan Toy Skandar di Mapolsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam Toy Skandar, apakah sudah ada tanda-tanda keberadaan Ibtu Rudiana di kantornya? Ya, selamat malam. Baik Arista dan juga pemirsa, saat ini saya berada di depan Mapolsek Kapetakan, di mana Mapolsek ini merupakan berdinasnya Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki. Pada ayah Eki ini merupakan korban atas pembunuhan sedoli pasangan Vina dan Eki, di mana pada suasana malam hari ini di depan Mapolsek Kapetakan, suasana di polsek ini nampak terlihat sepi dan tidak ada aktivitas seperti biasanya. Dan kami pun juga sempat memasuki Mapolsek Kapetakan ini, dan suasana di Mapolsek ini nampak terlihat sepi. Dan Arista dan juga pemirsa, baik saat ini juga kami akan mengajak Arista dan juga pemirsa untuk memasuki di halaman Polsek Kapetakan. Apakah keberadaan Rudiana ini ada di dalam maupun atau tidak. Dan kami gambarkan juga beginilah suasana di halaman parkir, di mana terdapat 3 mobil anggota kepolisian patroli, dan nampak terlihat mobil sedan tersebut milik anggota, maksud kami Ibtu Rudiana. Dan kami sempat berbincang juga dengan jajaran anggota Polsek Kapetakan, di mana keberadaan Rudiana hingga saat ini tidak ada di tempat Mapolsek. Namun menurut keterangan jajaran anggota Polsek Kapetakan sendiri, dari pagi juga pihak Rudiana memimpin apelnya berjalannya di Polsek ini. Namun Arista dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga dapat beredarnya foto Rudiana saat main bulu tangkis dengan jajaran anggota Kapolresta Cirebon Kota, di mana Rudiana tersebut main bulu tangkis dengan Kapolres untuk memperingati Hari Bayangkara yang ke-70 pada hari Selasa kemarin. Dan menanggapi hal tersebut juga pihak kuasa hukum Liga Akbar menanggapi dengan adanya foto yang beredar tersebut disangkal kenapa pihak Rudiana tersebut tidak menampil di publik. Dan selama ini juga pihak Rudiana keberadaannya masih belum jelas apakah Rudiana tersebut masih berdinas di sini. Namun dari pihak anggota jajarannya sendiri juga menyebutkan bahwa Rudiana masih bertugas di sini. Dan dapat kami informasikan juga Arista, di sini suasana Kapolsek masih terlihat anggota bersiaga atau berdinas jaga piket di Mapolsek Kapetakan tersebut. Seperti itu, Arista. Toy Skandar, saya ingin mengkonfirmasi ulang, berarti dari salah satu jajarannya ini menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebenarnya dalam 1 bulan terakhir tidak datang ke kantor atau justru memang disembunyikan oleh jajarannya? Ya. Halo? Toy Skandar, Anda masih mendengar suara saya? Ya, masih. Baik,
Saya ingin mengkonfirmasi ulang, apakah dari jajarannya sendiri ini memang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana ini tidak ada di kantor selama 1 bulan terakhir, atau justru jajarannya menurut Anda ini menyembunyikan keberadaan dari Ibtu Rudiana? Ya, menurut kami sempat berbincang dengan jajaran anggota Polsek Kapetakan sendiri, Ibtu Rudiana dalam 1 bulan ini masih terdapat berdinas di Kapetakan. Namun keberadaan Rudiana setelah menggelar apel di depan Polsek ini, kadang apel tersebut di Polres Cirebon Kota. Namun kita sempat mendatangi dan memasuki ke Polsek Kapetakan ini, tidak adanya nama Ibtu Rudiana tersebut. Seperti itu, Arista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Toh Iskandar. Kami masih akan terus memantau perkembangan kasus dari Vina Eki, khususnya dengan ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, sejak kasus Vina kembali mencuat, lebih dari sebulan lalu Ibtu Rudiana, ayah Eki, kekasih Vina, hanya 1 kali muncul di hadapan publik dengan memposting sebuah video. Setelah itu lebih dari sebulan Ibtu Rudiana terus menghilang. Padahal Ibtu Rudiana sebagai pelapor kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tentu sangat dibutuhkan penjelasannya terkait perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi misteri selama 8 tahun. Kita akan mengulas jejak keberadaan Ibtu Rudiana yang kini juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat, pemirsa. Ya pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Kemudian kedua jasad korban ini ditemukan tergeletak di Jalan Layang Talun, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, saat pembunuhan terjadi tahun 2016 lalu, ayah Eki pada saat itu menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat. Setelah kasus pembunuhan terjadi, ia pun menjadi pelapor kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain menjadi pelapor, ayah Eki diduga juga ikut dalam penangkapan terpidana kasus Vina, hingga muncul adanya dugaan bahwa Ibtu Rudiana merekayasa kasus pada proses hukum kasus Vina dan Eki. 8 tahun berlalu pemirsa, 8 Mei 2024 menjadi momentum di mana film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, karya sutradara Anggi Umbara, dirilis dan viral. Publik pun bertanya-tanya atas teka-teki kasus pembunuhan sejoli yang dianggap belum selesai karena masih ada dugaan 3 tersangka yang belum ditangkap, pemirsa. Selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2024, masyarakat ini diminta untuk tidak berspekulasi terkait kasus pembunuhan Eki dan Vina. Ibtu Rudiana ini muncul ke publik dan buka suara terkait kasus Vina dan Eki. Kurang lebih selama 1 bulan menghilang, 19 Juli lalu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana ini sudah diperiksa Divisi Propam dan Itwasum. Menurutnya, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam ini tidak melanggar kode etik sama sekali. Kesimpulannya apa pemirsa? Selama kasus Vina dan Eki mencuat, Ibtu Rudiana hanya muncul sekali pada publik dan terus menghilang hingga membuat publik penasaran. Pemirsa, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono buka-bukaan saat menemui pengunjuk rasa di halaman Mapolda Sumbar Rabu sore.
Ia mengakui terdapat kesalahan prosedur ketika menangani tawuran 8 remaja pada 9 Juni 2024 lalu yang berujung meninggalnya Afif Maulana. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menemui pengunjuk rasa yang menuntut transparansi proses pengungkapan kematian Afif Maulana. Di hadapan para pengunjuk rasa ia mengakui terjadi kesalahan prosedur pemeriksaan di Mapolsek Kuranji. Walaupun demikian, menurutnya peristiwa di atas jembatan sudah sesuai prosedur. Suharyono pun berjanji akan membeberkan fakta yang sebenar-benarnya dari peristiwa kematian Afif Maulana. Berikan keikhlasan dengan kesabaran, dan saya mendoakan agar almarhum manakala ada anggota kami yang kelakuannya kurang profesional, kami akan tindak tegas. Kalau ada anggota kami yang kurang profesional, kami tindak tegas. Tapi perlu diketahui, andai kata tawuran itu tidak bisa dicegah, mungkin kematiannya lebih banyak. Lihat saja besok kalau nggak percaya. Alat-alat yang dibawa mereka apa saja. Gangster mereka profilnya seperti apa. Kelompoknya itu anggotanya berapa orang. Kelakuannya apa saja. Itu sudah dijadwal. Tawurannya sudah dijadwal. Setiap malam minggu itu harus di Padang harus ada tawuran. Kompolnas dan Kementerian PPA mendatangi lokasi meninggalnya Afif Maulana, pemuda 13 tahun yang diduga dianiaya polisi di Jembatan Kuranji, Kota Padang. Pengecekan dilakukan di waktu yang sama dengan kejadian untuk mendapatkan gambaran dan fakta yang sebenarnya. Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Pol Beni Mamoto dan Kementerian PPA mendatangi lokasi kejadian tewasnya Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pengecekan TKP ini terdapat 6 titik pemeriksaan dimulai dari titik pertama korban dan saksi Adit terjatuh dari motor hingga titik ke-6 di mana korban dan saksi Adit terpental. Selain itu, pengecekan ini dilakukan untuk mendapat gambaran situasi di TKP agar bisa menjadi bahan saat wawancara dengan saksi nantinya. Kami datang ke TKP pada jam kejadian untuk mendapatkan gambaran situasi di TKP, sehingga ketika kami nanti wawancara dengan saksi, kami sudah punya modal, sehingga kami bisa memperdalam dari wawancara itu. Irjen Pol Suharyono juga menerangkan didapati adanya pelanggaran prosedur dalam penanganan 18 orang saksi ketika berada di Mapolsek Kuranji yang saat ini sedang didalami pemeriksaan. Hanya ada perilaku anggota yang keluar dari SOP-nya atau di luar dari kewenangan atau melebihi yang seharusnya, itu juga sudah kami dalami. Ada ya nanti akan kita sampaikan dari sekian itu kan pastinya tidak semuanya melakukan apa yang sudah diekspos selama ini. Jadi kita akan bicara pembuktian saja, bukan mengada-ada. Ada temuan ke arah pelanggaran itu, Pak? Ada. Dan kami akan meyakinkan kepada seluruh masyarakat kami konsisten dan menegakkan hukum ini dengan seadil-adilnya. Kalau ada anggota kami yang menyimpang dari kode etik kepolisian, ya demi nama baik Polri, ya harus ditindak tegas. Sebelumnya, seorang bocah tewas diduga dianiaya oleh oknum polisi di Padang, Sumatera Barat. Jenazah Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Akibat kasus ini, viral di media sosial, Polda Sumatera Barat mendapat sorotan bahkan dimintai klarifikasi oleh Kompolnas. Tim Liputan Ainis melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menindak tegas para pejabat daerah yang melakukan judi online. Para kepala daerah yang terbukti melakukan transaksi judi online terancam dicopot dari jabatannya. Keterangan dari PPATK yang juga ikut judi online, informasinya saya dengar ini barusan, benar atau enggak tahu, yaitu ada beberapa kepala daerah. Saya nggak tahu apakah definitif atau PJ, karena sekarang kan definitif yang hasil pilkada 2020 ada 270, sementara yang PJ ada 273. Nah, saya belum tahu ini siapa saja. Nanti saya akan proaktif meminta informasi kepada PPATK
Tapi di PPATK itu kan biasanya namanya transaksi mencurigakan, suspicious transaction, baru mencurigakan. Ini harus diklarifikasi. Kalau memang ada dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran Inspektorat Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi. Ya, kalau ternyata itu betul terkait dengan judi online, ya bisa kita berikan peringatan. Kalau mungkin 1 kali jumlah yang kecil, kita berikan peringatan, bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi yang lain. Tapi kalau kita lihat adalah besar dan frekuensinya sering, kalau Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi memenuhi panggilan Komisi 1 DPR RI. Pemanggilan ini merupakan buntut insiden gangguan server Pusat Data Nasional atau PDN. Budi Ari tiba di gedung Nusantara 2 DPR dan langsung menuju ruang rapat pada Kamis sore. Pertemuan antara Menkominfo dengan Komisi 1 DPR RI membahas mengenai gangguan Pusat Data Nasional akibat serangan ransomware sejak sepekan terakhir. Akibat serangan cyber ini, sejumlah layanan publik termasuk layanan imigrasi terkendala. Hasil rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Pak, tadi Pak Semi juga bilang soal kalau prosesornya itu adalah Kemenkominfo. Ya. Lalu di situ serangan itu terjadi ke prosesornya, Pak. Iya. Betul. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi. Pemirsa, sore tadi Partai Perindo mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka bersilaturahmi. Dalam pertemuan kali ini terdapat sejumlah pembahasan, terutama berkaitan dengan pilkada pada November 2024 mendatang. Partai Perindo yang diwakili oleh Ketua Harian Nasional DPP Perindo Angela Tanusudibyo mengunjungi DPP Partai Keadilan Sejahtera pada hari ini pukul 4 sore. Kedatangan dari Partai Perindo disambut hangat oleh Presiden PKS yaitu Ahmad Saiku serta jajarannya. Dalam kunjungannya kali ini terdapat beberapa hal yang dibahas oleh Perindo bersama PKS seperti kerjasama untuk membangun Indonesia hingga mengenai pemilihan kepala daerah 2024. Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan bahwa Perindo dan PKS memiliki banyak kesamaan dalam pilkada kali ini, khususnya di daerah Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Kami juga lebih bersyukur bahwa terjadi perbincangan hangat di antara PKS dan Perindo, khususnya menyangkut masalah-masalah yang akan menjadi perhatian kita ya setelah Pilpres ini. Tentu perhatian kita adalah di pemilu kada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ternyata ada titik-titik kesamaan di antara di berbagai tempat yang ada di Indonesia ini. Seperti contoh misalnya yang di Papua Pegunungan dan Papua Selatan, kami sudah seiring sejalan, mudah-mudahan ini juga bisa mencapai. Di DPP Partai Perindo hari ini sangat bersyukur sekali karena bisa diterima dengan baik dan dengan kehangatan yang sangat luar biasa. Dan tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden PKS terkait hal-hal yang kita bicarakan dengan cair sekali di ruangan selama kurang lebih 1 jam. Dan pertama adalah bahwa ini adalah ruang silaturahmi dan kami harapkan bahwa komunikasi akan terus terjalin antara kedua partai ini ke depannya, bagaimana kita bisa membangun Indonesia bersama-sama. Terutama karena Partai Perindo adalah partai, singkatannya adalah Persatuan Indonesia, jadi ini menjadi penting bagi kami untuk membuka komunikasi dengan semua. Dan tadi disampaikan oleh Presiden PKS bahwa ternyata sudah banyak sekali kesamaan-kesamaan dalam visi, khususnya di pilkada. Tadi disebutkan di daerah Papua, dan kami juga merasa ajakan di DKI ini menjadi penting, dan kami tentunya akan
terus membuka komunikasi dan keputusan-keputusan itu akan diambil sesuai dengan kebaikan kita bersama dan kebaikan tentunya. Pendaftaran pasangan calon pilkada Jakarta masih sekitar 2 bulan lagi, yaitu tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Sejauh ini baru 2 nama besar yang mencuat dan ramai diperbincangkan di publik. Anies Baswedan menjadi calon pertama yang sudah diusung secara resmi oleh PKS berpasangan dengan Sohibul Iman. Sementara PKB belum resmi meski Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta partai ini sudah menyerahkan nama Anies. Kemudian nama yang mencuat kedua adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sejauh ini belum ada parpol resmi yang mengusungnya. Namun nama RK santer diberitakan akan diusung Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran pada Pilpres lalu. Kentalnya persaingan dua kubu pengusung Anies dan RK mengesankan pemilihan Gubernur Jakarta November nanti serasa pemilihan Presiden lalu. Dua nama besar, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, kerap kali melintas baik di media sosial maupun di pemberitaan. Walaupun Koalisi Indonesia Maju belum memutuskan siapa yang akan mereka usung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 nanti, kita simak peta dukungan partai-partai pemirsa. Dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, pendukung Anies Baswedan didukung 2 partai, yaitu PKS 18 kursi di DPRD dan PKB 10 kursi. Totalnya ada 28 kursi di DPRD pemirsa. Sementara Partai Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Golkar 10 kursi, Gerindra 14 kursi, PAN 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PSI 8 kursi. Total Koalisi Indonesia Maju memiliki 50 kursi di DPRD. Namun hingga saat ini mereka belum memutuskan siapa yang akan diusung untuk menjadi lawan Anies Baswedan dalam Pilkada 2024 Oktober nanti. Lantas pemirsa, apakah Anies Baswedan bertarung dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dan sejauh mana kekuatan dukungan parpol kepada kedua kandidat? Berikut potongan dialog saya, Arlisa Hadi, bersama juru bicara PKS Ahmad Mabruri dan Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono. Nah, kalau sikap Golkar tentang Kang Emil, ya apakah itu untuk DKI atau untuk Jawa Barat, kita menggunakan metode saintifik untuk menentukan calon-calon kita. Semuanya kita menggunakan survei yang dilakukan secara serentak selama beberapa tahap. Ya, sekarang ini baru lagi pelaksanaan survei tahap kedua. Nah, dan ini kan dilakukan secara masif seluruh Indonesia. Nah, dari hasil yang survei pertama, Kang RK itu tertinggi di Jawa Barat, lebih dari 60%. Elektabilitas beliau untuk di Jawa Barat. Nah, kalau untuk di DKI hasilnya itu berbeda, jauh dengan hasil di Jawa Barat. Nah, jadi kalau ditanya untuk Kang RK akan ditaruh kemana, ya kalau ditanya sekarang jawaban saya itu ya suara dia itu tertinggi untuk di Jawa Barat. Nah, hanya bisa katakan sejauh itu. Kenapa? Karena kita belum memutuskan untuk beliau itu akan dicalonkan di Jawa Barat ataupun di mana, karena ada banyak kesempatan dan tawaran juga untuk beliau. Nah, jadi nanti setelah survei yang tahap 2 selesai, insya Allah selesai awal bulan Juli, itu secara nasional. Ya, kita masih ada waktu sampai dengan tanggal 27 ya. Menurut Anda, apakah dari Koalisi Indonesia Maju ini masih mencari-cari sosok yang bisa menyaingi Anies? Jadi begini Mbak Rista, ya Pak Anies ini kan Gubernur Jakarta incumbent, ya. Kemudian Pak Ridwan Kamil Gubernur Jabar incumbent. Jadi yang namanya incumbent itu biasanya kemungkinan menang itu lebih besar di daerahnya masing-masing, ya. Jadi ya saya pikir kalau teman-teman Koalisi Indonesia Maju belum memutuskan, ya memang harus berhitung benar dengan incumbent Pak Anies Baswedan gitu loh. Jadi saya pikir ya betul kalau memutuskan, karena berat Pak melawan Pak Anies Baswedan ini, ya. Apalagi tadi Perindo sudah datang.
PKS. Ya. Nah, Perindo ini kan kita lihat ya walaupun di DPR tidak ada, tetapi di Jakarta ada kursinya ya, dan tadi sudah merapat, dan ini menunjukkan isyarat ya bahwasanya partai-partai sudah mulai mengunjungi PKS. Kedatangan jemaah haji kloter 8 asal Sumedang, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga di halaman pusat pemerintahan Sumedang pada Rabu malam. Sebanyak 11 bus membawa jemaah yang sebelumnya mendarat di Bandara Internasional BIJB Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Sebanyak 432 jemaah haji asal Sumedang yang tergabung dalam kloter 8 telah tiba di halaman pusat pemerintahan Sumedang dengan menggunakan 11 armada bus. Isak tangis pun pecah saat jemaah haji disambut ribuan kerabat dan keluarga yang sejak sore menunggu kedatangan mereka. Jemaah haji yang baru tiba ke tanah air bersyukur karena pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar walaupun kondisi cuaca sempat mencapai 54 derajat Celcius. Jemaah juga bersyukur karena semua kloter 8 Sumedang bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan tidak ada yang meninggal. Alhamdulillah kita selama di Madinah, di Mekah maupun di Ar-Musna, ini walaupun dengan cuaca yang kering, tapi alhamdulillah jemaah haji Sumedang ini diberi kesejukan, diberi kesegaran. Ini karena tiada lain doa-doa dari warga Kabupaten Sumedang, dan juga kami di sana sangat menikmati walaupun banyak isu tenda kurang, kemudian WC yang sedikit, tapi alhamdulillah semua bisa terlewati dengan yang gembira karena kita mengambil haji tamattu, haji yang gembira. Sementara itu, PLH Kemenak Sumedang Muhammad Hanan mengatakan untuk jemaah haji asal Sumedang tidak mengalami kendala apapun mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Yang tadi berjalan untuk penurunan jamaah, baik di bandara juga tadi waktu turun langsung dari itu pemeriksaan paspor berjalan lancar. Terus di sini juga kelihatan lancar alhamdulillah. Rencananya untuk kloter berikutnya yang akan tiba di tanah air adalah kloter 15 dan kloter 24 pada tanggal 9 dan 15 Juli 2024. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafa, iNews melaporkan. Pemirsa, usai puncak ibadah haji, 2 orang jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur meninggal dunia di Mekah. Dengan demikian, sampai saat ini sudah ada 3 orang jemaah haji dari kota santri itu yang meninggal di Tanah Suci. Kementerian Agama Kabupaten Jombang mendatangi rumah Jafar Ahmad Sofyan, 77 tahun di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jemaah haji dari kloter 63 tersebut dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit yang ada di Mekah pada hari Senin sore lalu. Pihak keluarga dan Kemenak Jombang baru mendapat informasi keesokan harinya setelah proses medis terhadap almarhum selesai. Selain Ja'far, satu lagi jemaah haji asal Jombang yang wafat di Tanah Suci adalah Saiman Saidi Tarban, 72 tahun warga Desa Tondowulan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Saiman juga tergabung dalam kloter 63 dan meninggal dunia pada waktu yang hampir bersamaan dengan Ja'far, yaitu Senin sore. Jadi riwayat kedua jamaah haji Abah Haji Ja'far Ahmad Sofwan itu adalah ketika itu mengalami sesak dan batuk. Dan untuk yang Pak Saiman Saidi sama juga ada sesak dan batuknya juga. Kalau dari sisi usia Pak? Kalau dari usia termasuk lansia, ya. Lansia ini. Berarti totalnya sekarang sudah ada berapa jemaah haji? Sudah ada 3 jemaah haji yang meninggal dunia. Jemaah haji asal Jombang yang pertama kali meninggal adalah Dewi Aminah, 87 tahun, warga Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Dewi Aminah meninggal dunia pekan lalu saat menjalani perawatan di Rumah Sakit An-Nur Makkah akibat kondisi tubuhnya yang melemah.
3 jemaah haji yang wafat tersebut saat ini sudah dimakamkan di Mekah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.